Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Agung Syaranto dalam edisi ngulik webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang akan berdiskusi mengenai problematika penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Hingga saat ini, tahapan pemilu telah memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dan pemutakhiran data pemilih serta penyusunan daftar pemilih. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 masih menggunakan Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019, terdapat beberapa problem yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk kegiatan atau pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 berpotensi terdapat pelanggaran di setiap tahapannya, di mana Bawaslu mempunyai kewenangan dan tugas baik Panwascam maupun Bawaslu dalam penegakan hukum pada setiap tahapannya. Telah hadir di ruang Bawaslu Bapak Kandidat Dr. Joni Gunanto, Sarjana Ilmu Politik dan Magister Sains. Bagaimana Bapak kabar? Alhamdulillah sehat. Tetap sehat. Selamat siang Bapak. Mungkin di sana kita ulangi. Telah bergabung di ruang Bawaslu, khususnya di ruang sidang ini, Bapak Kandidat Dokter Bapak Joni Gunanto, SIP, MSI. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Salam sehat. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Mas Agung sehat ya? Alhamdulillah Pak. Beliau ini adalah akademisi, sekaligus wakil dekan dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Pak ya? Ya betul. Konsentrasinya mengajar di bidang apa? Konsentrasi di politik Indonesia, ilmu politik. Berarti perkembangan dinamika politik. Ya kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bapak. Silahkan dinikmati hidangan dari kami. Ya terima kasih. Terima kasih. Oke, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Joni Gunanto ini telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya yang pertama itu Dalur Arkom Dasar PCIMM. Yang kedua Dalur Arkom Nadia hingga Arkom Paripurnya di DPP IMM, hingga sampai pelatihan pendidikan Dewan Ketahanan Nasional. Dan untuk organisasi yang pernah ditekuni sudah banyak banget, mungkin saya bisa sampaikan di sini. Yang pertama di organisasi intra dan organisasi ekstra. Untuk yang organisasi intra itu pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah, Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP, Sekretaris Jenderal BEM UMJ juga ya Pak ya? Ya. Kemudian organisasi ekstra ada Ketua IMM FISIP, ada Ketua Umum DPD IMM untuk Provinsi DKI Jakarta, hingga sampai Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikutnya, tidak mengulur waktu, tidak memperpanjang waktu, mungkin Bapak bisa menyapa sahabat-sahabat Bawaslu yang telah bergabung di webinar. Mungkin ada Panwascam se-Kabupaten Sukoharjo, ini ada 12 kecamatan Pak, tentunya ada 36 personil. Mungkin bisa disapa, kemudian dengan bisa menyampaikan paparan atau materi yang akan kita bahas
pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu dalam melaksanakan tugas yang cukup mulia, yaitu mengawal demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemilu atau persiapan pemilu tahun 2024. Langsung ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mari kita bahas bersama bagaimana penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan prosedurnya yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Lalu, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi dalam gelaran pemilu tahun 2024 mendatang? Mari kita bahas bersama. Inilah tema kali ini, problematika penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Untuk waktu dan tempat, kita sepenuhnya monggo Bapak. Ya, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Mas Bambang STMH. Beliau ini sahabat saya dulu, Mas Agung. Jadi kita dulu pernah aktif di BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Jadi ketemu di sana. Tahu saya ada di sini, sekarang lagi persiapan mau hadir ke muktamar ya. Diminta untuk diskusi dengan teman-teman di Bawaslu Sukoharjo. Ya teman-teman komisioner Bawaslu Sukoharjo dan para panwascam ya, pengurus panwascam se-Kabupaten Sukoharjo. Yang sebenarnya baru kemarin Mas ya. Baru kemarin proses seleksi dan ini sedang semangat-semangatnya melaksanakan agenda-agenda atau tahapan-tahapan yang sudah berjalan di pemilu. Saya diminta untuk mendiskusikan, kita diskusi tentang bagaimana problematika pemilu untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024. Saya coba sedikit bikin materi. Oke. Yang pertama kita coba dengan mencas pemahaman kita. Saya yakin teman-teman penyelenggara ini, terutama Mas Agung ini sudah hatam lah. Konsekuensi dari negara demokrasi itu ya harus ada pemilihan umum. Pergantian kepemimpinan dalam negara demokrasi, fardu ain harus melalui pemilu. Nah, komoditas politik nanti dalam pemilu itu selain ada partai politik ya harus ada peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu partai politik dan kalau di DPD ada perseorangan, nanti ada calon presiden dan lain-lain termasuk di kepala daerah. Itu komoditas politik. Jadi kita mengenal sistem demokrasi itu ada dua, ada direct demokrasi dan indirect demokrasi. Nah, direct demokrasi itu demokrasi langsung itu mungkin ini sudah tidak memungkinkan karena luas wilayah cukup luas dan itu hanya ada di negara yang cukup kecil. Sekarang yang masih berjalan itu di Swiss lah karena wilayahnya cukup kecil. Nah, sementara kita menggunakan indirect demokrasi, demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan dalam konteks pemilu ya nanti kita akan mengenal ada namanya pemilihan legislatif. Nah, pemilihan legislatif. Jadi pemilihan legislatif itu yang kita kenal dengan demokrasi perwakilan. Mereka lah yang kita berikan mandat untuk membuat undang-undang mengatasnamakan rakyat. Jadi itu konsekuensi dari demokrasi perwakilan. Nah, kita punya kewenangan yang cukup besar yang kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu rakyat diberikan otoritas politik. Otoritas politik untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga ini momen yang sangat luar biasa, momen yang bagi negara demokrasi itu cukup sakral. Satu suara itu sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Maka kalau kita nanti akan bicara problemnya, satu suara yang sangat berharga ini, kita berharap satu suara ini cukup berkualitas. Cuma yang menjadi persoalan belajar dari pengalaman, nah suatu suara ini terkadang kita mengalami distorsi. Nah, distorsi kenapa? Karena pemilih kita rata-rata itu plotting mass, masa mengambang. Bukan pemilih yang rasional.
Kenapa bukan pemilih rasional? Karena pasca reformasi tahun 99 kita sangat cepat mengalami konsolidasi demokrasi dan konsolidasi demokratisasi ini belum selesai sungguhnya. Sementara Indonesia negara yang cukup liberal dalam demokrasi. Kenapa? Karena rakyat diberikan hak mutlaknya untuk memilih pemimpin secara langsung. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat pun bukan one man one vote. Mereka menggunakan electoral college yang orang-orang tertentu yang punya kewenangan untuk memilih presiden. Nah, ini menjadi persoalan di Indonesia, tapi ini harus kita gunakan supaya apa? Supaya mandat yang diberikan oleh rakyat itu betul-betul mandat yang cukup rasional, menghasilkan pemimpin yang rasional. Nah, itu yang kita sebut sukses pemilu itu ya itu ada dua. Yang pertama nanti akan berkenaan dengan teman-teman penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU, itu sukses proses. Nah, sukses proses itu kita bisa melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, sukses proses ini kita nanti akan juga bersentuhan bagaimana sungguhnya proses yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU itu juga diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat. Saya belum lama kemarin nguji skripsi mahasiswa, Mas, sengaja kita suruh melakukan penelitian tentang Bawaslu. Kenapa tingkat partisipasi masyarakat yang melakukan pelaporan terhadap persoalan pemilu itu sangat sedikit? Baik ke Bawaslu maupun ke Gakumdu. Ternyata yang menjadi persoalan real itu yang pertama, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa saja yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan pemilu. Yang kedua, kalaupun mereka tahu, kemana mereka harus melaporkan. Yang ketiga, ketika harus melaporkan, mereka tidak mau juga berkelanjutan. Atau sampai jadi saksi dan lain-lain. Kenapa? Karena di memori masyarakat itu tentang saksi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu rumit. Sehingga akhirnya pelanggaran-pelanggaran pemilu itu yang di follow up oleh Bawaslu itu sangat sedikit. Saya yakin Mas Agung ini udah cukup pengalaman. Mungkin di Sukoharjo juga sama. Kemarin kita minta mahasiswa itu melakukan penelitian di Tangsel, di Bogor, sama di DKI Jakarta. Itu jumlahnya cukup sedikit. Padahal kalau kita bicara ini kota, artinya masyarakat itu banyak yang rasional. Tapi untuk melaporkan bentuk pelanggaran-pelanggaran, apalagi nanti kalau kita lihat bagaimana persoalan-persoalan pemilu itu, ini belum nggak bisa jalan, Mas. Nah, ini sukses pemilu tadi, sukses proses. Nah, karena kalau sukses proses ini nanti akan berimplikasi bagaimana sukses hasil, substansi. Kita berharap menghasilkan pemimpin yang aspiratif, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang rasional, pemimpin yang bertanggung jawab, yang mengerti tentang persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, sukses proses ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana sosialisasi politik yang disampaikan oleh penyelenggara itu sampai ke masyarakat. Jadi kalau tadi saya contohkan bahwa temuan-temuan di lapangan itu, masyarakat itu takut untuk melaporkan tentang pelanggaran, terutama politik uang. Saya yakin politik uang ini menjadi penyakit yang paling rata lah di masyarakat. Nah, mereka menerima dan mereka nggak mau melaporkan. Dan jarang sekali, hanya sedikit orang yang mau melaporkan, dan itu pun rata-rata orang yang punya ketersinggungan politik. Tim-tim yang berbeda yang melaporkan bahwa ada politik uang, padahal mereka juga di tim yang lain melaporkan. Nah, itu juga persoalan. Terus kesuksesan pemilu itu dimulai dari proses penyelenggara. Meliputi penyelenggara peserta pemilihan, anggaran, logistik, dan seterusnya. Ini juga harus dipersiapkan. Jangan sampai mungkin seperti tahun sebelumnya kita perdebatan ketika ada kotak suara itu dari kardus. Padahal ini bicara efektivitas, bicara efisiensi, ya kan? Dari kardus, bahkan ada meme dari kardus, kok kenapa mesti kardus itu digembok gitu kan? Nah, ini juga harus. Jadi pemerintah termasuk penyelenggara itu harus sampai berpikir ke hal-hal yang cukup teknis. Itu proses penyelenggara. Yang kedua, aturan-aturan hukum. Nah, ini aturan-aturan hukum kita ini sampai sekarang misalkan ada beberapa usulan dari partai politik tentang udahlah nggak usah lagi dikocok lagi tentang sistem nomor urut atau nomor urut, menggunakan nomor urut yang lama. Nah, tidak boleh misalkan penyelenggara itu diintervensi oleh peserta pemilu.
peserta pemilu yang harus mengikuti aturan main yang dibuat oleh penyelenggara. Jadi kalau ada masukan, jangan sampai masukan itu nanti malah mempengaruhi. Kalau mempengaruhi, dalam tanda kutip, kalau misalkan besok KPU tuh ngikutin apa yang disarankan oleh beberapa partai politik, maka ini bisa menjadi indikasi penyelenggara tidak independen. Itu juga persoalan. Jadi terkait sistem pemilu, ini saya yakin sudah hafal semua lah. Kita masih menggunakan proporsional terbuka ya. Nah, terbuka dan bahkan ada lagi usulan kenapa tidak dikembalikan lagi ke nomor urut. Padahal kita sudah menggunakan mekanisme proporsional terbuka tetapi dengan suara terbanyak. Nah, kalau dikembalikan ke nomor urut artinya partai politik punya kewenangan mutlak menempatkan kadernya nomor 1, ya kan? Dan itu yang akan menjadi calon legislatif ketika terpilih partai mendapatkan 1 suara. Itu juga saya pikir itu harus clear sampai hari ini. Terus metode pembagian dapil terutama daerah-daerah yang kita ada penambahan 3 provinsi baru ini juga harus sudah selesai gitu. Sehingga tidak mengganggu proses pembentukan dapil dan lain-lain. Metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penetapan kursi, penetapan pemenang, ini yang kita sebut dengan aturan-aturan hukum. Nah, yang ketiga itu tentang kesusahan pemilu itu penegakan hukumnya. Ini yang paling yang menjadi persoalan, terutama ada Bawaslu bagaimana terkait pengawasan, pengadilan dan penegakan hukum itu sendiri. Nah, jadi hukum itu dia bisa berjalan tuh ketika masyarakat tahu. Yang disebut dengan tertib hukum itu tahu ada aturan dan mau melaksanakan aturan tersebut. Nah, aturan itu paling pertama yang harus dilakukan itu oleh penyelenggara. Kemarin ada kritikan dari anggota DPR tentang proses rekrutmen Panwascam, karena kita bentar lagi akan menghadapi rekrutmen PPK ya. Oh, ini ada indikasi KKN, ada kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C dan lain-lain. Nah, ini harus dijawab gitu. Harus dijawab bahwa kenapa? Karena ini menyangkut, nanti akan saya jelaskan, menyangkut tentang bagaimana persiapan pemilu tahun 2024, termasuk yang paling terpenting itu menjawab tentang independensi penyelenggara pemilu. Jangan sampai lumur tentang independensi penyelenggara pemilu itu selalu berulang-ulang. Selalu berulang-ulang padahal KPU, Bawaslu sudah bekerja keras, tapi tetap dalam tanda kutip masih diindikasikan ada intervensi dari dari peserta dan lain-lain. Itu saya pikir, Mas. Terus, nah ini pemilu yang berkualitas itu apa? Pemilu berkualitas? Pemilu berkualitas itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Tadi yang pertama integritas dan kualitas penyelenggara pemilu. Yang kedua kualitas regulasi pemilu. Nah, tadi saya diskusi dengan Mas Agung terkait dengan proses kepastian hukum dari teman-teman Bawaslu dan KPU yang akan habis masa kerjanya tahun 2023. Apakah ini diperpanjang atau diseleksi? Kalau diperpanjang, ini kira-kira intipan dari teman-teman di DPR, ada 2 pandangan yang sedang berkembang, apakah cukup melalui PKPU, ya kan? Atau harus mengeluarkan Perpu, atau jalankan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Diseleksi lagi, karena mungkin sekitar bulan Agustus, sekitar bulan Agustus sudah selesai, kita pemilu tahun 2024 itu bulan Februari, ada waktu 5 bulan, tapi saya yakin ini regulasinya sudah berjalan, sudah cukup matang kita melaksanakan pemilu, dan penyelenggara itu ya sudah siap. Tapi kalau ini misalkan belum dipastikan juga, ini kan menyangkut regulasi pemilu. Menyangkut regulasi pemilu supaya ada kepastian dan teman-teman yang sekarang masih menjabat itu juga ada kepastian apakah saya habis atau misalkan saya harus diperpanjang. Ini juga sudah berkembang isu-isu di teman-teman penyelenggara. Terus pemenuhan hak politik masyarakat. Ini juga terkait selalu setiap menjelang pemilu itu tentang daftar pemilih. Nah, ini masalah akut ini, nggak pernah tuntas. Sekarang yang punya kewenangan untuk melakukan, yang punya database kependudukan itu siapa sih? Ya Kemendagri, ya pemerintah, itu tugas pemerintah. Jangan lagi misalkan KPU atau Bawaslu dibebankan hal-hal seperti itu, karena itu akan mengganggu. Nah, apalagi sekarang sudah ya one number identity lah, 1 nomor 1 identitas. Tapi ini udah selesai gitu. Jadi jangan sampai nanti masih persoalan-persoalan itu berputar di situ. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara, bahkan ada yang sudah meninggal
Mbappe muncul lagi. Ada yang kemarin juga berkembang katanya sampai ada yang satu nomor itu satu nama itu 4, 5. Nah, ini karena kalau ini tidak selesai, siapapun yang terpilih nanti, Mas, itu pasti akan bersentuhan dengan isu tersebut. Nah, PHPU selalu berurusan dengan itu. Nah, itu menyangkut pemenuhan hak politik masyarakat, terus logistik, kampanye yang adil dan bersih, ini juga nanti akan menjadi persoalan, pemungutan suara yang transparan, akurat dan bersih. Kalau sekarang saya pikir sudah cukup penting lah, KPU sudah mengatur titik-titik di mana orang bisa masang spanduk dan lain itu sampai diatur seperti itu. Bahkan sekarang yang sedang berkembang itu dana kampanye itu disiapkan juga oleh pemerintah. Tapi apakah pemerintah punya kekuatan ya kan untuk membackup penyelenggara pemilu itu hanya peserta pemilu itu cukup dengan mereka ikut, semua disiapkan oleh penyelenggara, semua di-cover oleh negara. Tapi ini juga menjadi bahan diskusi penting. Kenapa? Karena kalau kita ingin asas keadilan, ya betul tidak semua peserta pemilu itu punya logistik yang sama, punya kekuatan finansial yang sama. Tapi ketika ini di-cover, apakah itu bisa menetralisir kekuatan logistik itu sama rata di semua peserta pemilu? Nah, ini juga masih menjadi bahan diskusi. Tadi sudah ini kandidat-kandidat yang berkualitas. Nah, ini juga ini bukan kewenangan penyelenggara, ini kewenangan partai politik lah. Jadi kalau ada isu-isu tentang siapa yang punya uang dia yang dicalonkan, ya itu menjadi internal mereka. Tapi ini menjadi penting bahwa ternyata termasuk sosialisasi politik, pendidikan politik itu selalu selama ini bergantung kepada penyelenggara, Mas. Partai politik jarang sekali melakukan pendidikan politik dan mereka terjun ketika punya kepentingan menjelang pemilu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Bagi banyaknya partai-partai baru yang mereka cukup sibuk menyiapkan sekarang baru perpak ya, verifikasi faktual, persiapan-persiapan teknis menjelang pemilihan umum, sehingga untuk bersentuhan melakukan pendidikan politik pada masyarakat, ya waktunya nggak cukup. Tapi partai-partai lama itu selalu terjebak dengan kepentingan, ya ketika mereka menjelang pemilu itu turun. Nah, itu juga harus diselesaikan. Itu pemilu yang Nah, ini keserentakan pemilu dan pemilihan umum, saya pikir ini sudah cukup real ya, meskipun kemarin ada perdebatan, kenapa harus ada keserentakan pemilu dan pemilihan umum? Ini bukan persoalan efisiensi, bukan persoalan efektivitas, tapi ini pertama adalah amanat dari Undang-Undang Dasar. Kan amanat dari Undang-Undang Dasar bahwa ya ini masih baru, ya kan tahapannya masih akan dijalankan 2024, tapi kita punya kepastian bahwa tahun 2024 itu ada pemilu serentak. Baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan nanti bulan November pemilihan kepala daerah. Supaya apa? Supaya masa habis atau periodisasi itu sama. Jadi tidak lagi kita itu masyarakat itu disuguhkan hampir di setiap daerah itu setiap berapa kali itu pemilihan umum. Selesai di Kabupaten Sukoharjo, di sana masih ada pemilihan umum. Jadi selalu persiapan isu-isu kita itu tetap pemilihan umum. Nah, dalam pemilu sendiri itu besok akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya ada 575 anggota DPR, belum ada penambahan Mas ya. Ada 2.207 anggota DPRD provinsi, ada 17.610 anggota DPRD kabupaten kota se-Indonesia dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, ada 33 provinsi, 415 bupati kabupaten dan 93 wali kota yang dipilih pada pemilu 2024. Nah, ini saya pikir kemarin kita punya pengalaman ketika dilaksanakan Pilpres dan Pileg serentak itu, tadi yang disampaikan oleh Mas Agung, bagaimana kesiapan teknisnya. Belum lagi, mohon maaf Mas, misalnya kayak kemarin saya tinggal di Bogor, di kecamatan saya itu ketika ada proses rekrutmen Panwascam, sampai 3 kali diundur. Diundur, waktunya, diundur lagi. Kenapa? Nggak ada yang mau jadi Panwascam. Yang daftar cuma 1 orang, padahal yang dibutuhkan 3, gitu kan? Sampai 3 kali diundur, itu ada di beberapa kecamatan di tempat saya di Bogor. Kenapa? Karena orang ngelihat pengalaman 2019. Ini belum nanti kita bicara PPK ya. Kenapa alasannya? Capek, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, tidak ada perlindungan dari negara. Sementara waktunya 2024 itu kita dipersiapkan dengan 2 pemilu. Nah, ini juga saya pikir harus dikaji oleh pemerintah. Di beberapa daerah itu hanya, dan akhirnya ya mohon maaf, misalnya kayak Pak Camat, beberapa camat itu langsung intervensi, ayo ke warganya daftar gitu kan.
Jadi ada juga beberapa yang sudah berkali-kali ada daftar lagi. Kenapa? Untuk memenuhi kuota supaya terisi. Jadi hal-hal yang belajar dari pengalaman kemarin itu ini harus diantisipasi supaya apa? Supaya tidak terulang. Kita punya pemilu yang cukup padat besok, sementara memori penyelenggara itu mereka mengatakan kita tidak punya kepastian. Ya kalau bicara honor ya relatif lah. Tapi tidak ada tanggung jawab negara ketika kita punya persoalan-persoalan termasuk persoalan meninggal. Nah, ini kan di masyarakat yang meskipun kalau di penyelenggara ada, kita diberikan jaminan, kita diberikan santunan. Tapi paling enggak ada afirmatif kebijakan bahwa semua penyelenggara itu dilindungi gitu. Dan itu harus masif ke masyarakat. Saya pikir itu ini model pemilihan umum serentak diatur pada Undang-Undang Pemilu di latar belakangnya dari putusan MK ya kan 14 PU 11 tahun 2013 termasuk yang kemarin itu masih perdebatan tapi sudah beberapa kali putusan MK tentang calon independen presiden. Ya kan? Nah, ini kan masih calon perseorangan ini masih ramai sebenarnya di pusat itu. Tapi MK ya termasuk yang kedua parliamentary threshold 20% ambang batas parlemen. Itu juga masih diajukan lagi. Padahal putusan MK itu sudah berkali-kali diputuskan tetap 20%, syarat untuk jadi presiden juga 20%, dan tidak ada calon independen atau calon perseorangan untuk calon presiden. Ini sudah diamanatkan di undang-undang. Nah ini tadi ini pemilu kita tadi 14 Februari 2024, pemilu legislatif dan pemilihan presiden, ada pilkada nanti tanggal 27 November 2024. Ini sudah clear, sudah diputuskan, sudah tidak lagi menjadi isu, tapi tinggal dilaksanakan dan tahapan sudah dimulai. Nah, apa saja yang dipersiapkan dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024? Yang pertama, perlu ada sinkronisasi antar sesama penyelenggara pemilu, khususnya soal peraturan, PKPU, dan Perbawaslu di setiap tahapan. Sinkronisasi ini penting untuk dilakukan mengingat pelaksanaan pemilu 2024 terdapat pemilihan legislatif, presiden, DPD, dan pilkada. Jadi gini, kalau dalam teori organisasi kita mengenal namanya SOTK, struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi dan tata kerja itu selalu berhubungan baik penyelenggara maupun stakeholder di pemerintahan. Nah, di penyelenggara, KPU dan Bawaslu ini bukan kontestasi. Ini bukan berhadapan-hadapan. Tapi dua-duanya penyelenggara yang punya kewenangan yang ditugaskan dengan undang-undang. Ditugaskan oleh undang-undang. Ya kita masih melihat, ya mohon maaf dalam tanda kutip ada beberapa persoalan seolah ini Bawaslu ini harus melototin, ya kan? Dan subjektif gitu, tendensius. Ini kan saya pikir sudah selesai lah. Bahwa dua-duanya harus sinkron, harus berjalan demi suksesnya pemilu. Nah, yang kedua persiapan menyangkut persiapan terkait integritas dan kapasitas jajaran ad hoc. Ini saya yakin yang kemarin itu Panwascam dan PPK ya. Tapi saya ingin cerita gini, Mas. Saya baru melihat, ini pengalaman saya ini, karena saya sering juga diminta teman-teman untuk ketika di Muhammadiyah ya. Baru saya melihat proses Panwascam ini luar biasa tarikannya. Di satu sisi adanya minim partisipasi, tapi di daerah-daerah tertentu itu kontestasinya luar biasa. Saya sampai diskusi dengan kebetulan di fakultas saya itu ada mantan anggota KPU, ada 2 orang, ada Bu Endang Sulastri, mantan KPU RI, ada Pak Sumarno, mantan ketua KPU DKI Jakarta. Kita diskusi, ini saya bilang ada apa? Kok sampai Panwascam mana yang 3 orang ini cukup alot? Sampai misalkan Bawaslu itu menunda untuk memberikan keputusan itu kan, pleno itu ditunda dulu. Kenapa? Ini kan ada tarik-tarikan. Nah, tarikan-tarikan ini mengindikasikan bahwa di penyelenggara itu masih ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi proses penentuan kebijakan. Proses penentuan keputusan. Ini asumsi kita dari orang luar. Yang kedua, apakah betul? Ini yang kita diskusikan kalau di ilmu politik itu pasca 98 itu ada pergeseran antara eksekutif happy menjadi legislatif happy. Ada kekuatan yang luar biasa yang dipengaruhi oleh parlemen. Semua kebijakan harus melalui keputusan legislatif. KPU, Bawaslu, ya kan, dipilih di DPR. Sehingga apa? Sehingga ada tarikan yang cukup kuat, tarikan-tarikan politik. Tarikan-tarikan politik di komisioner dengan di partai politik.
Nah, itu akhirnya sampai ke tahapan yang tingkatan yang paling terbawah, ya menyangkut tentang PPK dan Panwascam. Karena mereka punya kepentingan. Nah, sampai segitunya analisa kita. Karena kita melihat tuh ini kok lumayan banget di 2024 itu. Itu baru dari sisi penyelenggara, Mas. Nanti kita diskusikan. Apakah seperti itu, mudah-mudahan di sini enggak kan? Nah, persiapan ketiga adalah ketersediaan perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Ingat mungkin pemilu ke depan ini tidak akan terlepas dari penggunaan digitalisasi. Nah, e-voting dan lain-lain kan, kalau di Muhammadiyah sudah menggunakan e-voting dalam pemilihan, maksudnya negara enggak gitu. Tapi kalau mau diserentakkan menggunakan e-voting, menggunakan digitalisasi, gimana dengan daerah-daerah yang belum siap gitu kan, internetnya dan lain-lain kan juga harus dipikirkan oleh negara. Nah, kalau penyelenggara ya tinggal melaksanakan apa yang sudah disiapkan oleh negara dengan melaksanakan aturan-aturan. Persiapan keempat mengenai peningkatan koordinasi antar sama penyelenggara maupun stakeholder terkait. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan khususnya tahapan pemilu. Ini saya pikir udah termasuk kemarin itu ada beberapa yang ya partai politik yang menggugat itu sudah selesai juga kan, sudah diputuskan. Apa saja tantangan harus dihadapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang? Saya mengkaji ada 3. Yang pertama ada regulatory issue. Jadi ada isu regulasi. Belum sinkronnya antar peraturan, misalnya ketentuan pelanggaran dan mekanisme penegakan hukumnya. Masih adanya problem normatif dalam regulasi, kekosongan norma, ambiguitas, inkonsistensi, kontradiksi, dan kurang proaktif. Misalnya norma tentang penyusunan dan kependudukan, ada DP4 dan pendaftaran pemilih. Yang tadi saya sampaikan, ini harus sudah clear. Jadi kalau BPS itu melakukan sensus penduduk setiap 5 tahun sekali, ya data ini yang kita gunakan. Tapi kita full percaya sepenuhnya bahwa data yang dikelola oleh Kemendagri diserahkan ke penyelenggara itu real. Tidak ada kepentingan apapun selain mempersiapkan data sesuai dengan kepentingan warga negara yang diserahkan nanti ke penyelenggara untuk mendapatkan hak politiknya. Nah, yang kedua ada polisi environmental. Jadi pengaruh lingkungan dalam kepentingan politik. Oke, ada kesiapan stakeholder pemilu, pemahaman dan adaptability peserta pemilu dan masyarakat. Jadi kesiapan stakeholder pemilu itu baik penyelenggara maupun masyarakatnya. Tingkat kesiapan pemerintah selaku stakeholder pendukung. Model potensi, kontestasi, dan konflik. Nah, kenapa ini juga penting harus kita persiapkan? Nanti di slide selanjutnya saya coba beberapa isu yang sekarang cukup hangat itu tentang misalnya politik identitas, ya kan, hoax, terus ujaran kebencian. Nah, itu juga harus pemerintah harus sudah menyiapkan model potensi konflik. Jadi kita berharap nggak ada konflik. Tapi itu harus dipersiapkan supaya kita ketika itu kejadian, ya kita siap. Karena memang luar biasa negara kita ini. Nah, kalau yang ini, insya Allah ke depan sudah nggak ada lagi lah. Situasi kita sudah cukup aman dari pandemik dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan COVID. Nah, institutional challenge, adanya persaingan antar institusi, yaitu manajerial capacity penyelenggara pemilu, ada rekrutmen cycle, bagaimana perputaran penyelenggara pemilu, banyak masa jabatan penyelenggara pemilu yang berakhir menjelang pemilu 2024. Ini tadi tentang pergantian penyelenggara. Terus ada ini resource mobilization atau support, ada anggaran, ada SDM, ini juga penting juga. Termasuk saya yakin teman-teman tuh pasti kemarin juga bahkan Panwascam sudah melaksanakan BIMTEK ya Mas ya, sudah melaksanakan BIMTEK, dan BIMTEK ini juga harus sampai ke bawah, sampai ke PPS, PPL dan lain-lain. Kesiapan sistem penunjang terutama IT. Nah, ini problematikanya. Ya, pertama terkait dengan beban tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Ini belajar dari pengalaman kemarin. Mereka sudah bekerja sejak H-3, tidak berhenti sampai larut malam bahkan sampai pagi. Ini sengaja saya masukkan bahasa-bahasa sederhana karena ini juga termasuk hasil penelitian kita, Mas. Hasil penelitian kita saya kerjasama dengan teman-teman KPU Banten, ya salah satunya ini. Mereka harus dipikirkan juga, itu kan, ya tentang kekuatan logistiknya, perhatian, kesehatan dan lain-lain. Kalau dari jaminan BPJS mereka terdaftar juga kan? Di KPPS? Ya. Ya, karena kemarin saya diskusi dengan teman-teman BPJS itu ya termasuk penyelenggara itu meskipun masa kerjanya cuma berapa? 21 hari itu bisa dimasukkan anggota BPJS Ketenagakerjaan karena mereka melakukan kerja-kerja kenegaraan dan ketika ada ya kecelakaan dan hal-hal lainnya bisa
backup oleh negara melalui BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan didistribusikan dengan waktu yang berdekatan pelaksanaan hari pemungutan suaranya. Ini juga di beberapa daerah yang wilayahnya cukup luas, nah ini juga memakan waktu nih. Sementara distribusi ini juga menjadi penting. Bahkan ada ya di beberapa daerah itu yang hampir telat lah, karena distribusinya hari H gitu. Terus validasi data pemilih, politik uang, beda tafsir isu pemilu antar penyelenggara, penyebaran hoax atau hate speech saat kampanye. Ini juga problematika. Selain tadi validasi data pemilih, karena ini modal kita nih, modal yang paling terpenting itu dalam pemilu itu ya data pemilih. Nggak ada lain. Data pemilih ini yang kita gunakan dan masyarakat punya jaminan untuk memilih itu berdasarkan data ini. Nah, ini saya tiap tahun ini nih. Tiap menjelang pemilu selalu persoalannya ini nih. Yang kedua tentang politik uang. Ini juga cukup masif ya. Bahkan kita menyebutnya ini politik uang ini berjamaah. Beda antara kos politik dengan money politik. Kos politiknya sudah cukup besar, sementara karena karena pemahaman masyarakat yang cukup rendah, akhirnya sampai ya hampir semua daerah lah ya Mas ya. Dan Bawaslu itu ya juga nggak bisa melakukan apapun kalau nggak ada laporan. Dan yang paling terpenting itu bagaimana misalnya masyarakat mau melaporkan tentang kejadian politik uang. Jadi sampai mau jadi saksi dan lain-lain. Nah ini penyebaran hoax atau hate speech saat kampanye. Nah ini tadi sudah. Nah indikator kualitas pemilu itu adanya penyelenggara pemilu yang adil. Nah, terus tingginya partisipasi pemilih dan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi harus terus kita lakukan. Teman-teman penyelenggara ini sekarang sudah melakukan sosialisasi ya ke sekolah, ke kampus, ke masyarakat, Karang Taruna gitu kan. Tapi mungkin perlu juga dipilih ada klaster baru Mas. Jadi kalau di kampus itu udah misalnya kayak di saya di kampus itu sudah menjadi tugas kami lah. Kita harus sampai ke kelompok-kelompok masyarakat yang paling terkecil. Kelompok pengajian, masuk ke kampung-kampung gitu kan. Jadi kalau di desa itu ya kita harus sampai masuk ke RW, tidak menggunakan lagi. Tapi kadang-kadang kan ini perdebatan dengan teman-teman organisasi formal ya, ada Karang Taruna, ada KNPI. Tapi kelompok-kelompok yang non struktural itu yang kadang tidak tersentuh itu. Kelompok pengajian, kelompok-kelompok diskusi anak muda yang tidak masuk dalam organisasi formal. Terus demokratisasi internal partai politik ini meskipun jadi insider lah di luar penyelenggara, tapi partai politik ini juga kadang-kadang menjadi persaingan yang mengganggu tentang proses regulasi atau kualitas pemilu. Terus terpilihnya wakil rakyat yang bertanggung jawab, terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih. Nah ini bukan lagi ranah penyelenggara hanya menyiapkan bagaimana pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini mensukseskan pemilu 2024. Tadi sudah menyelenggarakan pemilu yang kompeten dan berkualitas, dukungan pemerintah, LSM dan media, ada kolaborasi, koordinasi, sinergi antar lembaga negara dan kementerian, perlu adanya kontrol, keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh agenda pemilu, dan peradilan pemilu yang berintegritas. Jadi ini penting, terutama di peradilan pemilu nih, peradilan pemilu yang berintegritas itu, saya melihat seperti ini Mas. Bawaslu, KPU, dan DKPP ini kan sebenarnya satu kesatuan. Jadi jangan misalkan saya dari kelompok apa ketika masuk, ya kan? Saya selalu mengistilahkan misalkan ketika John F. Kennedy bilang itu, Anda selesai. Ketika sudah terpilih, Anda menjadi pejabat negara, menjadi abdi negara, selesai urusan-urusan Anda ketika berurusan di belakangnya. Jadi kalau kita sudah jadi anggota Bawaslu, ya sudah selesai. Tarikan-tarikan kita dengan ormas masing-masing, ya kan? Dengan yang lain-lain gitu loh. Jadi, nah meskipun itu sulit gitu loh. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kecil kok mesti masuk DKPP. Ya kan yang kadang-kadang kalau kita pikirkan tuh nggak rasional gitu loh. Nah ini juga menjadi penting supaya tiga penyelenggara ini berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang ini. Ini wajah pemilu Indonesia sampai kapan seperti ini. Ini lama tahapan. Saya coba memasukkan termasuk petugas yang wafat. Berapa lama, ya kan?
Jadi ini ada lama tahapannya, 2024 itu 12 bulan, kalau 2009 itu 18 bulan, 2014 itu tahapannya 22 bulan, 2019 itu 20 bulan, sekarang juga di 2024 tahapan itu 20 bulan dari mulai proses rekrutmen sampai penyelenggaraan. Ini kira-kira beberapa hal yang menjadi pengantar dari saya, mungkin meskipun agak lama, tapi kita sadar betul bahwa kita memang punya kepentingan yang sama untuk menyelenggarakan pemilu yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas, terutama dari para penyelenggara yang kita berharap bisa kredibel, punya integritas dan punya kemandirian dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu aja dulu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan terkait masalah pembentukan Panwasam di kampung Bapak dengan sampai segitunya, sampai sepi peminat. Padahal di maaf ya, di Kabupaten Sukoharjo itu 2021, 2022 itu sering dan selalu menggandeng masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat untuk terlibat aktif di sosialisasi pengawasan partisipatif. Sementara di tempat Bapak, di kecamatan Bapak sampai sepi peminat, menurut Bapak itu hal yang mendasari minat itu, kurangnya minatnya itu yang bagaimana itu maksud? Jadi itu kan sempat beredar juga di, bukan cuma di kecamatan saya. Wah, kok ini kecamatan saya bilang kan cuma satu, saya bilang. Ketika saya konfirmasi, termasuk yang lama-lama yang udah pernah mendaftar, ya jawaban mereka seperti itu. Kita udah cukup capek, ya kan? Kerjaan kita ya luar biasa beratnya, tetapi tidak ada. Jadi ini kan bicara tentang independensi. Ya, di satu sisi kan juga nggak boleh juga kita ketergantungan dengan pemerintah, kecamatan, ya kan? Tapi di satu sisi pekerjaan-pekerjaan itu juga harus diperhatikan. Nah, itu pandangan-pandangan mereka. Termasuk misalkan ada dan yang kedua itu memang tentang persoalan ketidakpahaman mereka pemilu 2024. Ini beda dengan 2019, 2024 itu kayaknya ribet. Kemarin aja kita udah cukup ribet, makanya kita nggak mau daftar lagi. Jadi dalam pandangan mereka itu ada dua pemilu itu ribet katanya. Padahal sama loh. Iya. Cuma problemnya ke depan berbeda. Berbeda. Oke, selanjutnya Pak, terkait pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Ini bagi pengawas loh, bagi pengawas itu menurut tantangan terbesarnya bagi pengawas ataupun Bawaslu sendiri, tantangan terberatnya itu apa Pak? Yang pertama saya pikir kalau belajar dari jumlah laporan sampai laporan yang di follow up itu sedikit, berarti pemahaman masyarakat tentang pengawasan itu rendah. Jadi perlu ada sosialisasi. Sosialisasi sampai mereka paham betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu. Oh, ada politik uang. Oh, ada kampanye di sekolah misalkan. Dan lain-lain lah. Itu kalau mereka tahu, saya yakin ya bisa juga mereka melaporkan. Tapi karena lemahnya pemahaman mereka tentang yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan pelanggaran pemilu, itu yang tingkat pengawasan mandiri namanya, pengawasan mandiri masyarakat itu rendah. Oke. Sekarang ini, apabila di satu daerah itu boleh dikatakan minim pelanggaran ataupun mungkin bisa dibilang nol pelanggaran, apakah di daerah tersebut bisa dikatakan pengawasannya berhasil? Atau bahwa di daerah tersebut itu banyak pelanggaran, laporan temuan banyak, apa bisa itu dikatakan pengawasan itu lemah? Gitu. Kalau ini sih multitafsir ya. Sama seperti ini Mas. Angka golputnya tinggi sama angka golputnya rendah. Yang tidak memilih maksudnya ya. Maka sederhananya kita bilang golput. Golput itu kita bagi, ada golput administratif, ada golput yang rasional. Ada golput yang mereka milih, ketika mereka tidak milih itu karena memang tidak terdata. Kalau tidak terdata berarti ada persoalan administrasi.
Tapi kalau yang golput yang rasional itu, ya mereka nggak mau milih. Nggak mau milih, udah calonnya menurut mereka begini, gitu segala macam kan. Jadi kalau kita temukan misalkan nol laporan, apakah ini misalkan berjalan dengan baik? Belum tentu, ya kan? Tapi kalau yang tinggi, apakah ini juga berjalan dengan baik? Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan itu juga cukup tinggi. Nah, ini kan juga menjadi persoalan. Jadi mau ukuran tinggi, rendahnya, banyak enggaknya tentang apa yang melaporkan itu bisa kita perdebatkan. Tapi paling tidak kalau semakin banyak orang yang melaporkan, kalau menurut saya berarti masyarakat paham tentang persoalan-persoalan, tentang permasalahan-permasalahan pelanggaran pemilu. Kalau nol, tanda tanya betul itu. Oke. Pengalaman beberapa pemilu yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Teruntuk untuk pemilu sendiri, tingkat temuan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan laporan. Berbeda dengan pilkada. Ya. Justru laporan lebih tinggi dibandingkan temuan dari pengawasan. Gitu. Kalau di Sukoharjo seperti itu. Mohon maaf nih, bukan. Justru di Sukoharjo kemarin sampai pecah pidana pemilu sampai 3. Sebenarnya 8, tapi sampai pecah itu cuma 3. Dan itu sampai ingkrah di tingkat pengadilan negeri, 2 pengadilan negeri, 1 di pengadilan tinggi. Nah, mereka melakukan upaya banding. Namun yang saya tanyakan Bapak, tentunya masalah yang untuk pemilu 2024 kan dengan dasar hukum yang sama, undang-undang yang sama, tentu masalah itu kan harus diantisipasi lebih dini, mungkin sejak saat ini dengan pembentukan regulasi dan sebagainya. Namun pengawas juga harus objektif, boleh bisa dikatakan objektif maupun imparsial, namun untuk mewujudkan hal tersebut, dengan mendasarkan kepada semua pihak bagi masyarakat dan pemilihan. Yang ingin saya tanyakan tuh imparsial yang atau keadilan yang bagaimana, baik dari penyelenggara kepada masyarakat maupun peserta pemilu, baik partai maupun perseorangan. Baik, kalau perspektif keadilan, semua punya porsi dan hak yang sama. Baik peserta pemilu, termasuk partai politik ya, partai politik maupun masyarakat. Nah, pertama bagaimana mereka mendapatkan porsi yang sama. Jadi saya ingin contoh misalnya gini Mas. Betul tadi yang pilkada itu cukup tinggi pilkada memang. Kenapa? Karena gesekannya antar calon ya, antar calon. Tapi kenapa misalkan masyarakat yang disebut dengan pengawasan mandiri itu, masyarakat itu sangat ketergantungan dengan Bawaslu. Ketika menurunkan ada pelanggaran, ini kalau di tempat saya termasuk di Tangsel, spanduk, ya kan, belum waktunya udah dipasang. Jadi seolah akhirnya ya teman-teman itu loh, dengan tenaga yang sangat sedikit, ya kan dibantu nanti dengan Satpol PP lah dari pemerintah. Mesti kita hari ini diturunkan, besok ada lagi. Nah artinya kan masyarakat itu juga tidak mau, pertama bukan nggak mau nurunin, tapi sebenarnya minimalisir konflik. Sehingga diserahkan kepada penyelenggara. Diserahkan kepada penyelenggara kan. Nah kalau kita bicara semua harus mendapatkan proporsi yang sama dan tidak ada lagi misalnya tendensius antar peserta ya, peserta pemilu. Ya kalau ada pelanggaran, masyarakat tahu itu ada pelanggaran, dibiarkan aja masyarakat. Tapi jarang betul masyarakat yang mau nurunin gitu kan. Selalu ngandelinnya ya Panwascam, dibantu Satpol PP, bahkan kadang-kadang ketika tarikannya cukup besar, mesti melibatkan polisi, TNI gitu kan. Nah itu. Jadi proporsinya harus sama, termasuk di masyarakat, termasuk di penyelenggara. Nah, tentang perspektif yang keadilan itu, saya sering bilang sama teman-teman, ya kalau Bawaslu, Panwascam, kalau ada laporan ya itu yang di follow up. Dan jangan mencari-cari orang mesti melapor-laporkan, dipaksa-paksa melaporkan itu kan nggak boleh juga. Pas Agung, itu ada kan subjektif nantinya. Coba kamu laporkan itu.
Nah, jadi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hukum itu ya dia akan melakukan follow up faktor keadilan itu ya ketika ada laporan. Nah, cuma yang paling terpenting itu bagaimana misalkan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga sadar mereka akan melaporkan sendiri secara sukarela ketika ada pelanggaran. Itu aja sebenarnya, Mas. Oke. Tertarik apa yang disampaikan Bapak tadi terkait masalah masyarakat yang kok tidak menurunkan atau menertibkan APK yang terpasang. Tentu masyarakat tentu juga nggak berani. Artinya gini, masyarakat sendiri kan nggak mempunyai kewenangan untuk menertibkan itu. Mungkin bisa diancam dengan perusahaan APK dan di situ ada ancaman pidana dan sebagainya. Mungkin bisa perusakan dan sebagainya. Tentu itu yang menjadi mungkin kurang tahunya bagi masyarakat itu sendiri. Sementara gini sih yang mungkin Mas Operator ada pertanyaan? Kak kita ini. Oke, di Mas Pak Joni di monitor ada yang melambaikan tangan ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, dari monggo, silakan. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Abon. Mungkin lanjut. Dipersilakan. Terima kasih. Yusuf Abon, Mas. Ya, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari Panwaslu Kecamatan Grogol. Selamat siang semuanya, semoga sehat selalu. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh narasumber tadi dari awal sampai dengan akhir itu adalah adanya adalah masalah. Jadi yang kita bahas di sini akhirnya adalah sebuah masalah yang kalau kita berpikir positif akan jadi sebuah tantangan bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, saya akan mengomentari terkait 3 hal dan nanti mungkin outputnya apa yang bisa kita lakukan setelah diskusi ini. Yang pertama terkait lembaga ad hoc. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, tarikannya sangat bisa diulang ya. diulang Mas Abon. Oh, halo. Bisa diulang? Halo. Apakah bisa halo? Bisa dilanjut. Oke. Yang pertama terkait lembaga ad hoc. Tadi disampaikan bahwa Bawaslu sendiri mendapatkan kritikan terkait perekrutan pengawas ad hoc ini terkait integritas dan independensinya, di mana di situ sangat kuat dengan tarikan-tarikannya. Tapi saya mengambil sebuah kata yang seandainya itu terjadi, mereka sendiri yang memberikan kritikan itu dari lembaga DPR atau lembaga mana, mereka menyadari nggak bahwa mereka juga melakukan, sebenarnya mereka sendiri juga yang melakukan itu, memberikan intervensi kepada komisioner Bawaslu, kepada lembaga Bawaslu agar kepentingan mereka ke depannya juga bisa teramankan dalam tanda kutip. Nah, artinya apa? Dalam bicara terkait integritas ini, sebenarnya ini bicara terkait seluruh stakeholder. Siap nggak sih bangsa ini dengan yang namanya integritas itu? Selama ini kita mendengar kata-kata integritas, profesionalitas, semua diskusi-diskusi kita bicara itu. Tapi itu hanya sebuah, saya melihatnya hanya sebuah lip service, hanya sebuah pencuci mulut sebagai pemanis dalam sebuah dialog, pemanis di negeri ini setelah 98 ini, sehingga ya setelah dialog selesai nggak ada apa-apa. Di belakang layar mereka akan ada deal-deal lagi tersendiri gitu loh. Artinya siap nggak? Mereka yang memberikan kritikan itu juga dia sendiri juga berintegritas, profesionalis, mengedepankan profesional. Kalau itu dimulai dari terutama dari diri kita sendiri, dari yang pelakunya, insya Allah negara ini penyelenggaraan pemilu nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait data pemilih. Kemarin saya menjadi pengawas pemilu pertama adalah pada saat pilkada. Pada saat tahapan coklit, saya melihat bahwa dari jajaran KPU adalah pelaksana yang melakukan pencocokan dan penelitian. Tapi di satu sisi kita sebagai pengawas, kita untuk mendapatkan akses data aja kesulitan gitu loh. Sementara ini seperti yang dikatakan tadi bahwa kedua lembaga ini bukan sebuah lembaga yang akan bersaing, tapi bagaimana saling bersinergi dalam tanda kutip sinergi yang positif.
Kita sebagai pengawas, kita secara peraturan di KPKPU kita tidak melakukan akses data itu. Lagi mana kita bisa mengawasinya gitu loh. Yang mau dikasih pagar gitu. Nah, bisa nggak gitu loh, ke depan bahwa apa yang jenengan sampaikan tadi ini benar-benar bisa diformulasikan dalam tataran pelaksanaan. Karena saya melihat bahwa seperti kemarin ada narasumber salah satu dari KPU pada saat memberikan ceramah juga wow, bahwa lembaga kita ini lembaga yang sangat solid, saling bersinergi gitu. Faktanya di lapangan nol besar gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dari masyarakat yang mempunyai animo untuk mengikuti pemilu semakin menurun, atau mereka yang tadi disebut dengan masa mengambang, memilih hendak atau seperti apa. Sebenarnya itu menjadi PR partai politik itu sendiri. Bagaimana partai politik itu memberikan ibaratnya, ini loh, saya punya dagangan wakil rakyat atau pemimpin yang bakal kalian pilih. Yang terjadi sekarang ya kita tahu kualitasnya seperti apa. Mau nggak partai politik itu sendiri berbenah, membuat sebuah lembaga di internalnya sendiri, sebuah lembaga fit proper test, bahwa ini loh benar-benar wakil rakyat kita yang berkualitas. Karena tadi yang dikatakan bahwa demokrasi kita demokrasi yang sangat liberal, bebas, bahkan akhirnya apa? Seseorang yang berkapasitas pun dengan seseorang yang mohon maaf tidak punya kapasitas, tidak berpendidikan, suaranya sama. Dan yang dipilih akhirnya adalah kita yang akan dinilai bukan lagi isi kepala, tapi jumlah kepala. Dan siapa yang terpilih ya kita tahu siapa gitu. Nah, artinya penyelenggaraan pemilu ke depan, siap enggak seluruh komponen bangsa ini untuk mulai mengubah paradigma itu semua. Nah, dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, output dari diskusi kita ini nanti apa? Bisakah mungkin dari Bawaslu atau Bapak, bahwa kita setelah dari hasil diskusi ini kita akan menyampaikan ke para pihak yang memang berkompeten untuk merubah nih sesuatu yang mungkin belum tepat. Karena apa? Sistemnya memang dibikin seperti ini, Pak. Kita mau diskusi saya besok pagi, sistemnya seperti ini gitu. Nah, next-nya setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Itu saja dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Tony langsung ditanggapi. Ya, suwun Pak Yusuf Abon. Nah, mantap ini. Saya setuju dengan yang pertama ya, tentang isu. Jadi kalau misalkan kemarin Bawaslu mendapatkan kritik, tadi yang saya sudah sampaikan tentang kurang integritas, independen, ada KKN dalam proses rekrutmen. Saya tadi sampaikan, pergeseran paradigma pasca reformasi itu ada legislatif happy. Bagaimana kekuatan lembaga legislatif itu cukup dominan dalam menentukan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan harus melalui parlemen. Termasuk ya KPU, Bawaslu, prosesnya di sana. Jadi sederhananya ya memang misalnya apa yang dikatakan oleh Laswell ya, Harold de Laswell, politik itu who gets what, when, and how. Politik itu siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Jadi kalau hari ini mereka berkontribusi di parlemen, Pak Yusuf, menjadikan Mas Agung misalkan KPU, maka ya saya mendapat apa? Nah, maka politik dalam pengertian politik praktis itu, kekuasaan itu ya proses bargaining position. Nah, nggak ada makan siang gratis. Nah, ini saya pikir yang harus sudah diselesaikan. Jadi saya setuju. Kadang-kadang yang mengkritik itu mungkin ya dia mungkin nggak kebagian. Nah, maka kita harus menempatkan sesuatu itu secara proporsional. Kalau memang ada persoalan, kita perbaiki. Nah, perbaikinya dengan apa? Ya, jangan sporadis. Perbaiki dengan aturan-aturan yang semakin memperketat tentang proses rekrutmen. Termasuk tadi yang terakhir itu yang Pak Yusuf sampaikan bahwa partai politik itu punya fungsi utama proses rekrutmen politik. Bagaimana merekrut kader-kader untuk menjadi pemimpin-pemimpin politik baik legislatif maupun eksekutif. Yang menjadi persoalan apakah partai politik itu sudah melaksanakan proses rekrutmen politik itu secara transparan. Jangan-jangan mereka juga melakukan proses rekrutmen politik itu berdasarkan like and dislike, berdasarkan bukan kualitas tapi isitas,
Nah, ini kan juga bisa kritikan kita sebagai masyarakat pada partai politik. Maka saya berharap ini bisa berjalan dengan proporsional. Jadi kalau kita melihat kemarin ini menjadi catatan bahwa kalau kemarin ada isu KKN, ada isu tentang tingginya kepentingan dalam proses Panwascam, kita akan menghadapi PPK, sehingga ini juga kalau bicara kepentingan pasti ada kepentingan. Karena politik itu adalah ya interest, kepentingan. Nah, cuma apakah kita bisa menghilangkan kepentingan? Nggak bisa juga. Yang paling terpenting itu meminimalisir kepentingan. Kepentingan itu kepentingan yang proporsional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau misalkan Bawaslu kemarin sudah melakukan Panwascam, ya dia sudah melakukan rekrutmen sesuai dengan aturan main. Proses pelaporan yang minta masukan dari masyarakat itu, tanggapan masyarakat sudah dilakukan. Tapi kan tanggapan masyarakat itu ya tadi terbatas. Masyarakat juga sangat sedikit tuh yang menanggapi. Bahkan yang ditanggapi itu ya orang-orang tertentu tuh. Wah, si A nih habisi. Ini ada kaitannya kemarin. Dia pernah jadi ini, pernah di tempatnya di Tangerang Selatan begitu juga tuh. Padahal targetnya supaya dia nggak lolos aja. Nah, ini kan juga harus proporsional. Jadi terus apa yang mesti kita lakukan ke depan? Hal-hal yang kita diskusikan tadi, isu-isu yang sudah kita diskusikan, termasuk isu-isu politik yang sampai hari ini memanas. Saya pikir saya menjadi catatan betul. Studi saya ilmu politik, saya agak miris ketika misalkan politik identitas itu sekarang makin menguat dan menjadi persoalan. Padahal kalau kita belajar dari pengalaman, tidak ada satupun negara yang merdeka itu tanpa politik identitas. Agama, suku, itu selalu menguatkan mereka untuk menjadi negara merdeka. Nah, termasuk misalnya Indonesia. Tapi ketika dikaitkan dengan kontestasi pemilu, kenapa politik identitas itu dikaitkan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak boleh? Tidak boleh itu kan penggunaan yang tidak proporsional. Jadi kalau di Jakarta itu ya mungkin kita belajar kemarin dari pengalaman Ahok sehingga dia menguat. Ya mohon maaf tidak lantas menyebutkan merek siapa calon presidennya. Kenapa dengan si ini? Nah, kita kan juga harus objektif. Apalagi misalkan dikait-kaitkan dengan agama. Waduh, ini kita Indonesia itu sangat sensitif lah kalau dengan persoalan-persoalan agama. Jadi aturan-aturan ini sudah saya pikir Bawaslu, KPU itu melakukan sosialisasi bukan hanya sebatas persoalan-persoalan penyelenggaraan pemilu, tapi isu-isu yang terkait dengan yang sering terjadi di masyarakat itu juga harus kita sampaikan bahwa ya udahlah, udah nggak usah lagi kita memperbesar persoalan-persoalan seperti ini. Tapi juga jangan mendiskreditkan persoalan politik identitas itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau menakutkan, ini kan yang menjadi persoalan bagaimana nanti dengan 2024. Apalagi mohon maaf kalau saya melakukan analisa politik itu, kalau besok itu calonnya hanya 2 pasangan lagi, maka politik identitas makin menguat. Tapi kalau misalnya 3 pasangan atau lagi, oh ya mudah-mudahan bisa sampai 4 itu ya ini agak longgar lah. Tapi kalau 2 lagi ya kita belajar. Kenapa? Karena pembelahan masyarakat, ya teori Stetzel di masyarakat itu sampai ke bawah. Di atas sudah selesai, di bawah masih belum selesai. Pembelahan pemilih, pembelahan klasifikasi masyarakat berdasarkan isu-isu yang ada di tingkat nasional sebenarnya, yang meretas sampai ke bawah. Yaitu kita perlu menjadi catatan apa yang kita diskusikan Pak Yusuf. Kalau yang apa mesti kita lakukan, saya pikir banyak lah. Yang penting kita melaksanakan sesuai dengan aturan main. Oke, gitu Pak Agung. Oke, terima kasih. Sebelum ke peserta yang telah tergabung, saya ingin tanyakan dulu yang pada Bapak tadi terkait isu masalah regulasi. Jadi dikatakan bahwa penertiban APK ditertibkan muncul lagi, apalagi yang ditambah dengan kepentingan politik terkait masalah yang boleh dikatakan tak ada makan siang yang gratis. Cuman yang jadi pertanyaan saya gini Pak, bagaimana kita atau Bapak sendiri selaku pengamat juga selaku akademisi juga mendorong bagaimana aturan itu dibuat atau disusun secara sedemikian sedemikian tegasnya, meskipun hukum itu tidak bisa memuaskan semua pihak.
Artinya gini, yang melanggar itu yang terkena sanksi bukan personnya, tapi partainya. Itu bagaimana? Menurut pandangan Bapak? Ya, yang diberikan sanksi atau punishment bukan perseorangan ya, tapi yang kena itu partainya. Ya partai politiknya. Jadi emang gini, pasca kita menggunakan sistem proporsional terbuka, terutama berkaitan dengan suara terbanyak, kompetisi ini kan semakin liberal. Di internal mereka bersaing, ya kan? Termasuk di partai politik. Jadi kita menemukan juga beberapa kasus persoalan-persoalan itu terjadi di internal partai sendiri, caleg dengan caleg, ya kan? Nah, kalau kejadiannya seperti itu, apakah misalkan yang kita punishment itu partai politiknya? Maka itu perlu dibuat regulasinya supaya ada kesepahaman. Saya setuju supaya ada kesepahaman yang sama. Misalkan tentang politik uang, apakah ada political will? Ada kemauan politik, partai politik itu tidak mau bermain-main dengan ini. Kalau ada calegnya yang di internal ya, kalau ada caleg yang bermain politik uang, maka di internal bisa diberikan panis juga kepada calegnya. Tapi di satu sisi di penyelenggara, ketika ada calon legislatif dari partai A itu melakukan politik uang, maka yang diberikan panis itu adalah partai politik. Itu bisa juga, tapi harus dibuat regulasinya. Harus dibuat regulasinya sama seperti inilah. KPU sudah memberikan tentang APK ya. Di titik-titik tertentu itu boleh pemasangan APK, tidak boleh di luar itu. Kan ini udah berjalan juga, Mas. Meskipun awal-awal banyak dikritik ya kan bagi partai-partai yang punya uang. Tapi ketika ini sudah menjadi regulasi, akhirnya berjalan juga kok. Nggak ada kritikan yang cukup tajam juga gitu. Tapi kalau ini juga dibuat regulasinya, terutama nanti berkaitan dengan Bawaslu, tingkat pemahaman masyarakat tadi ya, yang mau melaporkan, masyarakat kan nggak tahu juga apakah itu ada larangan atau ada sanksi ketika harus melaporkan. Yang paling penting itu bagi masyarakat, saya misalnya ini tahu ada aturan, ada permasalahan, tapi saya nggak mau ikut konflik terlalu jauh. Ketika saya copot, jadi saya yang jadi sasaran. Itu sebenarnya. Jadi saya temukan, ngapain Pak saya repot-repot? Saya tahu ini salah, melanggar, ini belum waktunya. Tapi kalau saya melaporkan, saya yang kena Pak. Maka saya lebih baik melaporkan ya ke Panwascam, ya kan? Ke PPL, atau misalnya ke Satpol PP-nya dan lain-lain. Itu sebenarnya, Mas. Maksud saya gini, Pak. Menyambung lagi. Segala kebutuhan partai dalam tahapan kampanye itu kan sudah difasilitasi dari negara ya, melalui KPU. Di antaranya pemasangan APK, pengenalan, dibikinkan baliho, dibikinkan flyer dan sebagainya. Sedemikian rupanya, dan itu sudah disahkan dari partainya itu sendiri yang disampaikan kepada KPU dan semuanya dengan jumlah yang sama, imbang. Nah, ketika calon atau calegnya dari internal partai itu ya enggak calegnya, tapi partainya itu sendiri. Ya agak sedikit tegas gitu. Maksud saya gitu. Iya. Jadi ada dua proses ya. Ada top down sama bottom up. Jadi kalau top down itu di partai politik itu ketika ada caleg-calegnya yang berkompetisi tidak sehat, maka kalaupun dia nanti mendapatkan suara terbanyak, ya kan bisa didiskualifikasi nantinya. Nah, itu sebagai sanksi bahwa partai politik melakukan proses juga di dalam gitu loh. Melakukan penegakan aturan juga di dalam. Nah, terus bagaimana dengan di penyelenggara? Kalau menemukan ada persoalan seperti itu, yang disanksi bukan calegnya, karena caleg menjadi ranahnya partai politik, tapi partai politik yang diberikan punishment, kan gitu Mas ya? Iya. Kalau yang tegas hanya satu, bagi partai politik yang tahun 2019 kemarin tidak mengusung salah satu presiden, maka di tahun 2024 enggak boleh mencalonkan presiden. Itu ada di klausul pasalnya kalau nggak salah gitu. Itu mungkin ada lagi yang dari peserta. Oke, dari Pak Faisal Muhammad Safi'i. Ini kalau nggak salah, kalau backgroundnya dari Mbaki. Oke.
Pak Faisal? Ya Pak, selamat siang Pak. Siang. Ya Pak, gini Pak, saya sedikit menyambung tadi mengenai yang apabila seseorang itu melakukan pelanggaran tapi yang dikena itu personnya bukan partainya. Sekarang begini, kita lihat, saya melihat bahwa ada kekosongan hukum terkait dengan tindak pidana pemilu. Misalnya begini, ketika seseorang melakukan atau menyebarkan hoax atau hate speech, ya kan, orang itu bisa dijerat dengan KUHP atau dengan UU ITE. Tetapi kita tidak bisa menjerat aktor intelektualnya, gitu loh. Kan kita tidak mungkin kan pada saat kampanye, ya kemungkinan jurukam misal atau kader-kader atau siapa ya partisan itu melakukan hoax atau hate speech, kemungkinan juga disupport oleh aktor intelektual itu Pak, gitu loh. Tapi payung hukum kita tidak ada untuk saat ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga bertanya, kita berbicara pengawasan partisipatif, ya kan? Ketika masyarakat berani mengawasi, berani melaporkan, bahkan berani menjadi saksi, kira-kira ada penghargaan nggak dari pemerintah untuk masyarakat yang berani seperti itu? Itu Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Oke, monggo Pak Joni bisa ditanggapin. Ya, terima kasih Mas Faisal. Wah, luar biasa nih ya. Kalau bicara aktor intelektual, saya ingat apa yang disampaikan oleh Adam Smith. Selalu ada invisible hand gitu kan. Selalu ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang mengendalikan sesuatu. Tapi kan kita tidak mencari itunya. Ya kan? Kita tidak mencari itunya. Sama seperti misalkan terjadi politik uang, kita harus mencari bandarnya siapa ini. Nah, maka yang kita cari itu adalah siapa orang yang melakukan politik uang. Kalaupun ada orang yang melakukan politik uang, bagi Bawaslu ada nggak laporannya? Nah, jadi betul tadi pengawasan partisipatif ini memang mesti kita gencarkan, mesti diberikan kesadaran. Nah, tapi kalau namanya kesadaran itu jangan juga misalkan diberikan reward, ya kan? Karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Kalau ada kejadian-kejadian yang dipandang melanggar peraturan, maka masyarakat tadi boleh melaporkan, masyarakat mengawasi, melaporkan, bahkan yang masih jarang itu siap menjadi saksi atas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tentang pelanggaran pemilu. Jadi saya pikir itu mungkin kalau persoalan reward ya itu bukan karena ini menyangkut penyelenggaraan pemilu, tidak juga lantas langsung ke pemerintah ya. Ya bisalah kita mungkin kasih apa gitu kan supaya memotivasi. Sama kalau kita diskusi, kalau ada yang tanya jawab ya kita kasih bonus lah. Tapi tidak diatur atau tidak dibuatkan regulasi karena ini akan menjadi konflik kepentingan juga. Bahkan nanti orang akan berlomba-lomba dalam tanda kutip ketika melaporkan, ada yang memobilisasi proses pelaporan itu. Kan ini juga menjadi pertanyaan. Jadi tadi Mas Faisal, kita bukan pasti selalu ada aktor intelektualnya lah. Sama kayak misalkan perang media sosial itu sekarang sudah menjadi kebutuhan. Apakah buzzer-buzzer itu ada yang membiayai? Ya pasti ada. Nah, itu bukan kewenangan penyelenggara, tapi misalkan bagaimana Menkominfo itu menyelesaikan persoalan itu dengan menggunakan undang-undang yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Ada undang-undang ITE dan lain-lain. Itu Mas Faisal. Itu ada tambahan dari Mas Agung, monggo. Ya. Itu ada pertanyaan dari pertanyaan Mas buat Mas Joni, rendahnya pengawasan partisipatif di masyarakat apakah karena ketertarikan masyarakat terhadap pemilu yang sesuai kita harapkan sangat rendah. Dari Entong Sunggada. Oke, dari Mas Entong Suganda. Di teori budaya politik itu ada 3. Yang pertama budaya politik pasif,
yang kedua budaya politik kaula, yang ketiga budaya politik partisipan. Nah, memang masyarakat Indonesia itu masih dalam posisi budaya politik yang subjek. Jadi keterlibatan masyarakat dalam persoalan-persoalan politik itu sangat minimalis. Nah, sangat minimalis itu artinya masyarakat bersentuhan dengan politik itu menjelang proses-proses politik. Jadi masyarakat tahu pemilu itu ya ketika ada pemilihan umum. Persoalan pasca jadi pemilihan umum ya persoalan lain. Siapa yang jadi, siapa yang terpilih, atau bagaimana mengawal proses yang terpilih itu sesuai dengan amanat masyarakat ketika diberikan mandat, itu bukan menjadi urusan masyarakat. Jadi memang masyarakat kita itu sangat minimal dalam keterlibatan di proses-proses politik. Nah, jadi apakah ini pemahaman masyarakat sangat rendah? Ya, dalam tanda kutip ya memang masyarakat kita itu pemahaman politiknya masih sangat rendah. Dia tahu ada pemilu itu ya ketika menjelang pemilihan umum. Dia punya kepentingan dengan pemilu itu ya menjelang pemilihan umum. Dan dalam tanda kutip tadi yang sudah kita bahas, isu yang cukup krusial, permasalahan yang cukup krusial, yaitu politik transaksional. Bahkan, ya kan, politik transaksional itu akhirnya menjadi kebutuhan menjelang pemilihan umum. Nah, jadi itu Pantong, ini yang mesti menjadi persoalan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik, akhirnya masyarakat tidak tahu. Dan politik transaksional itu menjadi satu kebutuhan karena dianggap bukan satu pelanggaran. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal dan lain-lain, pengawasan partisipatif itu perlu juga kita semua stakeholder masyarakat itu memberikan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas, tentang hal-hal yang bisa kita lakukan dan hal yang tidak bisa kita lakukan. Saya pikir itu Mas Entong. Oke, mungkin ada lagi. Oke, dari Polokarto nih, dari Panwas, Ketua Panwasam Polokarto, Mas Wendy Tanomo. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy dari Polokarto. Saya sangat terinspirasi sekali terkait apa yang disampaikan dari pemateri pada siang hari ini tentang stabilitas politik yang menjadi tantangan atau mungkin problematika yang akan hadir di pemilu 2024. Tak lepas mengutip dari statementnya Mas Yusuf Abon, sahabat saya yang sangat saya idolakan sebagai tokoh fundamental Grogol, bahwasanya siapkah bangsa ini tentang integritas. Pemilu 2024 ini saya melihatnya tahapan yang akan kita lalui itu sangatlah panjang dan mungkin sangatlah pendek. Namun terkait substansi apa itu istilahnya tahapan yang panjang dan serta pendek ini, ada stabilitas politik yang menjadi gangguan dan nantinya akan mengarah ke gangguan keamanan. Lah, ini merupakan suatu tantangan, namun bagaimana langkah-langkah dari Panwascam ataupun mungkin dari penyelenggara pemilihan itu terkait tantangan ini, karena tahapan pemilunya ini dari Juni berganti ke Februari, dari biasanya Pilgub Jateng itu pemilu April ke Februari, pilkada biasanya Juni ke November. Ini kan merupakan ada tantangan sendiri. Nah, apa yang harus kita rekomendasikan ataupun mungkin langkah untuk mengantisipasi gangguan keamanan, stabilitas, serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 dengan menengok panjangnya tahapan serta
tantangan-tantangan yang akan dihadapi di pemilu dan pilkada 2024. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wendy ya. Jadi tahapan yang sangat panjang itu memang sudah menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh penyelenggara. Tapi tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Mas Wendy tentang gangguan keamanan, ya kan? Jadi kita mesti menempatkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu dan Panwascam, KPU dan PPK. Nah, itu yang kenapa harus ada koordinasi dan konsolidasi stakeholder. Jadi bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, tapi pemerintah, ya kan? Kalau urusan gangguan keamanan kan urusan kalau ketertiban urusan kepolisian, kalau gangguan keamanan secara masif yaitu urusan TNI. Jadi tanggung jawab penyelenggaraan pemilu itu proses penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KPU, tapi hal-hal yang lainnya itu juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Keamanan, pertahanan keamanan menjadi tanggung jawab TNI, proses tanggung jawab ketertiban masyarakat itu menjadi tanggung jawab kepolisian. Semua stakeholder itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sehingga kita berharap apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wendy, pemilu kita berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun, sehingga kita bisa mendapatkan ya pemilu itu kan pesta ya, pesta demokrasi. Kalau nanya pesta itu masyarakat menikmati, warga masyarakatnya juga bahagia dan menghasilkan pemimpin yang tidak di bawah tekanan, tapi sesuai dengan kehendak masyarakat, sesuai dengan hati nurani masyarakat. Itu Mas Wendy ya. Oke, Pak Joni, tak terasa kita telah di penghujung acara. Ayo kita hadapi pemilu 2024 mendatang. Semoga pemilih ke depan akan lebih baik, dan sebelum kita akhiri, kami mohon Pak Joni selaku pengamat politik sekaligus juga akademisi untuk memberikan closing statement, baik motivasi terhadap sahabat-sahabat Bawaslu maupun para Panwascam yang ada di Sukoharjo. Waktu dan tempat disilahkan, Pak. Terima kasih Mas Agung. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Panwascam sebagai abdi negara ya. Ini tugas mulia dalam rangka mengawal proses demokrasi itu sesuai dengan aturan. Jadi sekali lagi pemilu itu proses mekanisme pergantian kepemimpinan secara damai. Nah, kita berharap proses pergantian kepemimpinan yang diatur melalui konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ini itu sesuai dengan harapan segenap masyarakat. Nah, kita berharap teman-teman Panwascam ini dalam benaknya, dalam pikiran masing-masing, kita bekerja atas nama negara. Kita berkhidmat atas nama negara, ya kan? Kita mengabdikan diri kita itu atas nama negara dalam rangka menyelenggarakan pemilu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Jadi kalau itu misalkan ada di benak kita masing-masing, maka kita insya Allah istiqomah menjalankan tugas ini menjadi tugas yang mulia karena kita sedang menghantarkan jalan menuju proses yang lebih baik yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat sampai terpilih para pemimpin yang akan memimpin bangsa kita di 2024. Dan teman-teman, bismillah tetap menjaga independensi, integritas, dan tetap mandiri dalam membuat kebijakan-kebijakan yang nanti akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Agung, ke Mas Bambang, dan teman-teman komisioner. Sukses dalam menjalankan tugas-tugas demokrasi pada proses pemilu untuk persiapan 2024. Terima kasih Pak Joni sekali lagi, dan tak lupa juga kami ucapkan seluruh peserta webinar khususnya di Panwas pemilihan kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo dan
tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya Agung Suryanto, mohon undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.